Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk merayakan perayaan Ekaristi secara online. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Bondan. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Rintihan maut membisingkan telingaku, cerita neraka menegakkan bulu romaku. Terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari bait-Nya yang suci, Ia mendengarkan seruanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan dan memohon kekuatan untuk segala kebaikan yang kita buat di dalam hidup kita, agar berbuah menjadi keutamaan yang hidup terus-menerus di dalam diri kita. Hari ini secara khusus intensi misa dimohon oleh komunitas Gerakan Orang Tua Asuh Misioner yang berulang tahun. Semoga komunitas ini boleh menjadi sumbangan yang baik bagi misi dan edukasi gereja. Sekarang marilah kita bersama-sama memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita, agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Kita hening sejenak. Bersama-sama kita nyatakan tobat kita di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon para Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, barang siapa berharap padamu takkan dipermalukan. Kami mohon semoga kami dapat mengerti bahwa dalam penderitaan dan penghinaan Engkau tetaplah Allah kami yang murah hati dan setia akan janjimu. Dalam nama Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancangkan orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, ya Tuhan,
memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti seorang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan?
Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi, orang-orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat? Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada saatnya dan akan selalu terjadi kebaikan kita dipertanyakan. Kebaikan-kebaikan kita akan dipertanyakan oleh orang, dan itu sesuatu yang memang lumrah, normal, sesuatu yang biasa. Memang yang namanya kebaikan itu selalu dipertanyakan di mana-mana. Orang berbuat baik apapun itu selalu akan dicari cacatnya. Dimanapun itu berada. Sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan sudah datang ke dunia membuat banyak hal kebaikan, itu juga dipertanyakan dan dipertentangkan. Karena kebaikan itu justru nilainya, harganya ada pada keutamaan yang ada di dalamnya. Karena orang baik itu tidak bisa dikatakan orang sekali berbuat baik lalu kita mengatakan, oh itu orang baik. Kita bisa mengatakan seseorang itu baik atau buruk itu melihat perilaku, pola perilakunya, keutamaan yang dihidupinya. Maka akan selalu dipertanyakan kebaikan-kebaikan kita, dan itu akan menjadi pemurnian bagi kita. Masalahnya adalah apakah kita bertekun di dalam kebaikan atau tidak. Kalau hanya berbuat baik itu mudah. Anda berbuat baik sekali itu mudah. Tetapi Anda berbuat baik dalam banyak situasi, di dalam banyak hal yang tidak mengenakkan, di dalam situasi apapun, berbuat baik dan bertekun di dalam kebaikan, itu baru yang disebut dengan keutamaan. Maka jangan pernah berputus asa ketika kita kebaikan-kebaikan kita dipertanyakan. Tekunilah dengan kebaikan yang lain, supaya orang semakin hari semakin mengerti bahwa apa yang kita tekuni itu adalah keutamaan hidup yang ada dalam. Bahwa kebaikan itu bukan hanya sekali kita lakukan, tetapi terus-menerus berakar di dalam diri kita. Situasi hari-hari ini harus menjadi ujian dan cobaan bagi kita dalam hal bertekun di dalam kebaikan. Apakah situasi yang tidak mengenakkan di tengah-tengah kita ini mengubah kita menjadi orang-orang egois, mengubah kita menjadi orang-orang yang tidak baik? Kalau iya, berarti selama ini kebaikan kita penuh dengan pamrih. Tetapi kalau kita bertekun terus, kita akan membuktikan kepada banyak orang bahwa kebaikan menjadi keutamaan yang hidup di dalam diriku. Dan kalau kebaikan itu hidup dalam diriku, maka lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Sama dengan Nabi Yeremia di dalam bacaan pertama, dia mengatakan semuanya kuserahkan kepadamu. Segala perkaraku kuserahkan kepadamu.
Artinya tugas kita memang berbuat baik. Buahnya itu urusannya Tuhan. Tugas kita hanya terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Dan itu akan menjadi berkat bagi kita sendiri, juga bagi orang-orang yang kita layani. Buah dan yang lain-lainnya kita serahkan kepada Tuhan. Semoga kebaikan hidup di dalam hati kita, di dalam diri kita, dalam perilaku kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Allah semesta alam, saudara kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persiapkan ini. Inilah sedari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah semesta alam, saudara kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persiapkan ini. Inilah dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan berdoalah saudara-saudari supaya kurbanku dan kurbanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, semoga kami bersedia mengikuti hamba-Mu yang menderita setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula, laskar malaikat bersukaria di hadapan-Mu, menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami menggabungkan suara turut memuji Engkau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah surga dan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih, dan di dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putra-Mu satu-satunya manusia benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu,
dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu lalu menyerahkan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku. Darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah yang berbelas kasih dan setia, sambil mengenangkan Yesus Kristus putramu kurban Paskah dan jaminan damai kami, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Allah Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami senantiasa agar sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Pius. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang amat suci, para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia dan berkumpul kembali dengan semua sanak saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan pada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Kau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, sengsara dan penghinaan Kau jadikan lambang cinta kasih-Mu kepada kami. Kami mohon semoga hati kami terbuka dan bersedia menerima utusan-Mu, serta bertekun di dalam kebaikan, sehingga dapat hidup menyerupai Dia. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Marilah kita tutup perayaan Ekaristi kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga turunlah secara berlimpah-limpah berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Anugerah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa.
Ya Allah, kenapa para malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dilah Tuhan dan Pengantara kami. Amin.